my smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih ditemenin sama Nathan, Nela, dan juga teman-teman dari komunitas Divija. Yes. Nah, lanjut nih Tan. Kalau bisa dari tadi kan kita udah ngebahas tentang kegiatan-kegiatan sebelumnya nih, sebelum pandemi sama saat pandemi juga. Nah, kegiatan yang akan datang saat pandemi itu ada apa aja sih dari komunitas Divija? Yeah. Oke, kalau detailnya itu memang ini ya, nanti pantau di IG Divija aja ya. Kalau yang pastinya nanti bakalan ada live IG, terus seminar, webinar seperti biasa. Terus jangan lupa juga pantau pos-pos edukasi dari Divija, terus cerita-cerita dari sahabat Divija di Yuk Kirim Ceritamu kayak gitu. Oke, berarti Di kedepannya Instagram bakalan Divija ya. apa tuh Instagramnya? Boleh tuh sekalian. Di @divija_id gitu. Follow ya teman-teman. Pasti. Oh iya, juga kenapa? ada program nanti tuh. Jadi sekarang tuh lagi tahap persiapan buat mau nanti launching giveaway buku. Wih, mantap. Apa nih buku dari siapa? Kolaborasi sama @ourbooks.id. Jadi dia tuh bukan komunitas sih, lebih ke dia mewadahi untuk jualan buku, sebenarnya jualan buku bekas. Jadi si profitnya itu untuk si kegiatan charity. Nah, tapi di kolaborasi sama Divija itu giveaway gratis. Keren. Pantengin informasinya di Divija. Divija, mantap. Wah, ini kayaknya cocok nih kalau misalnya mau ada review buku juga. Tadi sih di belakang Nathan udah ini ya, udah bilang cerita-cerita ke Erna sama Yoga biar supaya ada program baru gitu. Tadi di belakang ya? Didengar. Tadi di belakang ya? Iya, bener lupa, Pak. gue kira tadi di record. Iya guys, jadi Enggak Pak. tadi gue ada kasih masukan gimana kalau misalnya buat dari teman-teman dari Divija mungkin contohnya adalah review buku. Contohnya ini ada buku ngomongin kesehatan mental juga dari Deh Pak, baru beli kan Pak? Dari si Aji mana sih? Mengheningkan Cinta oleh hilang atau Hilang. intinya Aji Santoso Putro lah gitu. Enggak, ini tau nggak? Gue tuh baru benar-benar kepikiran karena kebetulan beberapa minggu lalu narasumbernya komunitas buku juga. Jadi ngomongin buku lagi terus hari ini kesehatan mental, wah bisa nih kayaknya. Jadi teman-teman juga sebenarnya dari Divija ya kalau tertarik ini kayak kebetulan aja kebesit gitu kan. Teman-teman bisa bikin event bareng kan akhirnya dengan teman-teman Betul. untuk kolaborasi dan lain-lainnya gitu. Kayak asik aja gitu gue ngeliatnya kayak join nih gitu kan. Boleh nih, disimpan dulu eventnya nih buat next kali ya. Mantap. Soalnya memang jujur buat diri aku sendiri ini Nela udah males kali dengerin nih, gue udah bilang berapa kali. Kalau dari gue pribadi, cara gue untuk mengatasi galau maksudnya galau itu ya sebutan paling dasar. Kalau misalnya lu bilangnya lu depresi, orang bilangnya galau, lu stres, galau gitu. Jadi semua orang dibilang galau. Tapi buat dari gue sendiri, cara gue untuk melatih diri dan melepaskan diri dari galau itu gue nyebutnya bergalau ria. Nah, bergalau ria maksud gue itu adalah orang tuh kalau galau kadang dia nolak, enggak gue nggak galau gitu. Apa ya bahasanya? Ya itulah pokoknya dia nggak mau mengakui kalau misalnya diri dia itu melalui masa-masa galau, depresi, stres dan lain-lainnya gitu kan ya. Nggak mau terima lah gitu. Kalau gue akan menerimanya gitu, dalam arti misalnya gue lagi galau, gue bilangnya bergalau ria. Jadinya kalau gue galau, gue akan berenang di kolam galau itu. Jadinya dari situ gue akan jadi terbiasa dengan intinya maksudnya gue menerima lah hal tersebut. Akhirnya lama-lama gue terbiasa. Habis gue terbiasa ya udah akhirnya hilang. Itu artinya dalam arti sendiri. Kalau katanya Aji itu bernamai dengan diri sendiri. Udah, itu aja sih menurut gue. Lagi ngelewatin fase itu ya Pak. Makanya sharing juga sekalian. Ya gitu lah. Yang penting itu buat smart viewers yang lagi nonton, yang penting berdamai. Dengan gitu kalian dalam masalah apapun, kalau misalnya kalian berdamai, masalahnya nggak akan selesai, tapi yang penting kalian nggak akan pusing, nggak akan jadi kepikirannya itu di sini.
gitu. Masalah tetap jalan aja, akan ada setiap hari kan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun akan ada aja. Cuman yang penting nggak akan bikin kalian jadi mandet nempel di sini terus. Intinya itu sih. Ya gitu guys, sedikit-sedikit sharing saya. Sedikit-sedikit curhat saya, kayaknya gitu deh, bukan sharing. Nah, ini balik lagi ngomongin mengenai Divija nih. Buat dari kalian sendiri nih, kalau dari si Divija ini, kira-kira kedepannya selama sisa tahun 2020 ini kan udah ada cukup kebayang lah. Mungkin memang pandemi ini tidak mungkin akan lama untuk bikin kelar lagi dan kalian bisa menjalankan aktivitas-aktivitas offline. Nah, terlebih lagi kalian ini kan tadi kita udah sempat ngobrol, Erna dan Yoga ini mahasiswi semester 7. Otomatis tahun depan tuh mestinya udah kelar. Kalau sebutlah corona kelar, kalian udah lulus. Amin. Divija, amin. 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 Divija ini jalannya kira-kira kemana nih gitu? Karena Iya, betul. apakah kalian memang udah berencana misalnya ini akan jalan terus, gue akan jalan terus mau gue sambil kerja Mau atau udah lulus pun, iya bener. Atau Udah mau nggak akan bareng-bareng lagi gitu. udah sempat Bakal gimana tuh ke depan? obrolin belum gitu? Kalau sebenarnya kalau detail untuk nanti kalau udah lulus terus ini Divija mau dibawa kemana kayak gitu tuh memang belum ada yang detailnya dan jelasnya mau gimana gitu. Cuman kan karena kalau dari aku pribadi kemungkinan untuk dilanjutkan ini sangat besar karena toh acara-acara kita tuh juga udah online banget kan, kayak udah di platform online dan itu bisa banget gitu loh, bisa banget dihandle dari teman-teman Divija di berbagai tempat gitu sih kalau menurut aku. Yoga ada mau menambahkan? Iya. Nah terus sebenarnya kemarin juga udah katanya sih Yolanda juga kepikiran untuk regenerasi gitu. Oh. Mungkin bisa diteruskan dengan adik tingkat atau gimana. Belum ada diskusi lebih lanjut sih. Nah, buat teman-teman ITB yang lagi nonton itu ya, ini tolong. Ini bukan karena kita ingin kasih beban kerjaan ke kalian, tapi ini mikir untuk kedepannya kira-kira komunitas ini tuh udah keren banget, udah jalan. Walaupun betul. Pertama kali akhirnya jebret, baru 3 bulan jalan tiba-tiba pandemi masuk gitu kan, tapi masih tetap going strong sampai sekarang. Bahkan memang pastinya untuk beberapa kedepannya sudah ada rencana. Ini merupakan salah satu komunitas yang gue sangat dukung karena prospeknya juga keren dan tentunya apalagi benefit-benefitnya ini teman-teman dari komunitas Divija juga keren-keren semua karena memang gak ada benefitnya gitu Nel, kayak jalan aja. Kayak, betul mereka enjoy juga gitu loh untuk dalam mengerjakan program-program yang mereka usungkan sendiri. Kayak balik lagi tadi ada juga bilang nggak ada capeknya, kok malah happy karena dapat insight baru, malah jadinya senang sendiri karena bisa ngebantu orang-orang di luar sana, jadi ngedukasi mereka juga gitu. Kayak mereka sangat mengambil sisi positifnya gitu untuk masuk ke dalam komunitas ini. Bener banget itu dia ya. Keren. Nah maka dari itu ini karena tidak terasa nih kita juga ngobrol-ngobrol udah hampir sampai di penghujung acara. Kalau buat dari kalian masing-masing, untuk dari Erna dulu, tolong coba sih gimana sih gue? Gimana Pak? Untuk harapan apa? Pesan-pesan buat teman-teman yang karena memang sedang mengalami kondisi yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental gitu. Mungkin entah seperti kayak kalimat motivasi atau misalnya kalimat saran kira-kira harus bagaimana karena mungkin buat teman-teman kan apalagi ini panjang banget ya pertanyaannya tapi maksudnya singkat cerita adalah banyak orang sebelum masuknya namanya pandemi ini untuk reach ke si komunitas Divija ini cukup sulit karena kan dia di Bandung ya, tapi kalau sekarang kan semuanya udah serba online. Jadi semua Indonesia atau dunia pun sebenarnya bisa reach ke Divija untuk bertanya-tanya segala hal gitu kan. Mungkin dari Erna mau ada pesan-pesan dulu buat teman-teman yang di luar sana. Buat teman-teman yang secara umum dan juga sahabat Divija yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan mental gitu, aku cuma mau bilang kalian itu nggak sendiri gitu. Ada
pasti ada yang mengalami hal yang sama dengan kalian, terus ada juga orang-orang yang peduli dengan kalian gitu, itu pasti ada gitu. Sama seperti gangguan fisik, gangguan mental itu bisa sembuh juga gitu, tapi memang tentu saja melalui proses gitu ya. Kalau pesan dari aku juga, semoga dikuatkan dalam melalui proses tersebut, terus kemudian mintalah bantuan ke orang lain kalau memang benar-benar memerlukan, atau datanglah juga konsultasi ke psikolog karena dan break the stigma, karena sekarang itu memang banyak kok teman-teman kita yang udah aware kalau kesehatan mental itu penting gitu, dan pergi ke konsultasi ke psikolog itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman kalau memang benar-benar perlu, butuh gitu, reach aja komunitas-komunitas kesehatan mental seperti Divija atau banyak lagi komunitas kesehatan mental yang lainnya, dan pasti banget komunitas-komunitas itu akan bantu teman-teman gitu sih dari aku. Wah, Oke. keren. Tapi tadi dengar sedikit kalau misalnya dari Divija sendiri manggilnya sahabat Divija ya. Sahabat Divija. Iya benar. Ya, itu dia, sahabat-sahabat Divija yang kami sayangkan. Kok kami sayangkan sih? Gimana sih? Apa sih? Gue lupa deh kata-katanya gimana. Yang ya gitulah. Pokoknya keren. Erna itu kayaknya beberapa kata-katanya diambil dari Twitternya Mas Aji ya. Oke, berikutnya dari Yoga terakhir bagaimana? Oke. Buat temen-temen yang merasa ada keanehan dengan diri sendiri atau merasa sesuatu yang nggak wajar dalam hidup kalian, itu nggak apa-apa kok. Maksudnya bukan hal yang gila, bukan hal yang aneh, itu nggak apa-apa. It's okay to not be okay. Dan untuk teman-teman yang punya gangguan itu, ingat jangan suka self-diagnosis, jangan langsung mendiagnosa sendiri dari modal Google doang, tapi usahakan cari bantuan profesional, entah itu psikiater, psikolog, atau dokter segera mungkin, dan ingat teman-teman gak sendirian, di luar sana banyak orang yang nolong, dan yang terpenting adalah keberanian teman-teman untuk mencari pertolongan itu. Dan intinya jangan lupa bahagia. Oke. Pokoknya kata Yoga tadi, jangan lupa mencari pertolongan untuk diri sendiri dan juga jangan lupa untuk bahagia. Gitu kan. Jadi ya buat teman-teman dari Smart Viewers dan juga sahabat Divija, buat kalian yang semuanya memang lagi masih ada dalam masa-masa apalagi pandemi ini, mungkin memang cukup akhirnya menjadi karena memang better kan kalau misalnya untuk kita maintain, menurut gue adalah ngobrol dengan orang luar. Jadi menurut gue sering-seringin aja lah kalau misalnya bosen atau apa, Zoom call gitu atau bagaimana, ya bagaimanapun caranya untuk kalian bisa reach out keluar. Jadi jangan nunggu untuk ditolong, menurut gue mending adalah reach out. Jadi jangan nunggu untuk ditolong, tapi kalian yang reach out gitu. Oke, thank you banget untuk dari teman-teman di VJ, udah ada Erna dan Yoga hari ini. Thank you banget ngobrol-ngobrol. Wah, gokil. Pokoknya kita doakan terus, mudah-mudahan pasti dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan memang kalau misalnya kalian lulus akhirnya regenerasi. Nggak ada pelanjutnya. Amin. Ada pelanjutnya. Okay. Karena emang harus ada yang nerusin ya. Karena kalau misalnya sayang banget kalau misalnya berhenti di tengah-tengah gitu loh, harus dibesarkan lagi. Bener. Gitu. Dijadiin UKM aja nggak sih ITB gimana? Jadiin UKM ITB aja nggak sih? Jadi komunitas gitu. Oke deh, thank you banget untuk Smart Viewers juga untuk yang nonton pada hari ini. Mudah-mudahan buat teman-teman selalu sehat pada masa pandemi seperti ini dan selalu bahagia. Oke, akhir kata gue Nathan pamit. Nela pamit, Yoga dan Erna juga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode seru-seru selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.